Selamat pagi Sobat Sehat RSCM. Saya Profesor Dr. Irawan Mangunatmaja. Kekhususan adalah neurologi anak. Sebetulnya kita dapat mendeteksinya pada saat awal. Pertama adalah pada bayi umur 2 bulan. Apabila kita mengajak ketawa anak kita, kemudian anak kita tidak ikut tertawa, maka kita harus berpikir ada sesuatu yang terganggu di otaknya. Kemudian dalam perkembangan umurnya, maka apabila anak Anda berumur 8 bulan, maka Anda harus mencoba panggilan nama anak Anda. Seharusnya anak yang normal itu pada usia 8 bulan dia akan menengok apabila dipanggil oleh orang tuanya. Kemudian lagi bisa pula apabila anak Anda berumur 18 bulan, maka seharusnya dia sudah mengeluarkan 20 kata yang jelas yang bisa dimengerti oleh semua orang. Mungkin itu adalah rambu-rambu kita untuk mengetahui apakah ada keterlambatan bicara atau tidak. Nah, memang kita mesti mencari penyebabnya. Jadi kalau seandainya anak ini sudah umur 18 bulan, belum muncul 20 kata, maka kita harus konsultasikan ke dokter anaknya untuk mencari penyebabnya. Yang pertama adalah biasanya anak itu ada gangguan pendengaran. Kita mesti lihat apakah ada gangguan pendengaran atau tidak. Biasanya dilakukan pemeriksaan pendengaran menggunakan alat BERA. Kedua adalah apakah anak kita itu seorang anak yang perkembangannya terganggu. Karena seorang anak yang perkembangan motorik kasar terganggu akan kecenderungan mengalami perkembangan kemampuan bahasa. Kemudian pula adalah apakah anak kita memang kurang pintar. Kurang pintar memang kalau disuruh apa belum mengerti, maka kita harus berusaha untuk menstimulasi anak kita. Dan yang belakangan ini banyak adalah apakah anak kita termasuk anak autisme atau tidak. Mungkin itu yang harus dibedakan dan dikonsultasikan untuk mencari penyebabnya. Kita bisa memberikan stimulasi pada anak yang terlambat bicara. Yang pertama adalah apabila seorang anak minta sesuatu, maka sebaiknya orang tua tidak langsung memberikan makanan atau permintaannya, tapi ajarkan dia agar mengucapkan kata-kata, misalkan minta makan, minta minum. Karena ini kita mengajar anak kita supaya mengerti bahwa meminta sesuatu itu harus dengan mengatakan. Kedua adalah bagaimana kita menstimulasi dia setiap bangun tidur atau mau tidur, yaitu dengan mengajarkan anak kita untuk mengucapkan alat tubuhnya. Misalkan bangun tidur, inilah hidung, ini mata, ini kuping, dan seterusnya. Yang ketiga adalah sering merangsang anak agar sering tertawa tapi tanpa menyentuh. Ini penting untuk menstimulasi sensorisnya anak supaya dia lebih terstimulasi. Kemudian selanjutnya adalah mengurangi screening time dengan gadget atau dengan TV, ya. Dianjurkan pada anak-anak itu dibatasi maksimal adalah 1 jam untuk screening dengan TV. Tapi itu pun screening dengan TV itu digunakan untuk stimulasi. Misalkan ini namanya truk, ini warnanya kuning. Jadi bukan membiarkan seorang anak untuk melihat TV seorang diri. Selanjutnya adalah tidak membiasakan anak itu terstimulasi dengan bahasa asing. Ya, oleh karena kita ini orang Indonesia, maka sebaiknya stimulasi yang diberikan adalah dalam bahasa Indonesia. Kemudian lagi yang selanjutnya adalah mengajarkan anak kita bernyanyi
lagu anak-anak, lagu Indonesia. Ya, dengan demikian dia bisa terstimulasi. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah menstimulasi motorik halusnya, yaitu dengan cara merobek kertas, mencuci beras, kemudian lagi membuat gambar di kertas, kemudian lagi menggunting kertas. Mungkin itu adalah beberapa cara untuk menstimulasi kemampuan bicara anak kita di rumah yang dapat dilakukan sobat sekalian. Ya, jadi sebetulnya ini kadang-kadang orang tua salah persepsi bahwa kalau anaknya sudah pinter lari itu ya, kemungkinan anak yang pinter. Tidak. Yang menentukan kepintaran seorang anak adalah bicara dia. Karena kalau seorang anak bicaranya pintar, itu kemungkinan bisa lebih pintar. Tapi kalau motorik kasarnya pintar tapi dia tidak bisa bicara, kemungkinan kecerdasannya pun kurang gitu. Tadi saya katakan bahwa mencegah terlambat bicara adalah satu yang saat ini banyak dikerjakan orang tua adalah membiarkan anaknya menonton video di HP ya, HP, di gadget atau di TV. Nah, bagaimana Anda tahu bahwa setelah Anda beli stimulasi itu bahwa anak Anda terganggu atau tidak terganggu? Coba panggil anak tersebut saat dia menonton film di video itu. Kalau dalam 2 kali panggilan dia tidak menengok, artinya ada sesuatu dan Anda harus hentikan stimulasi itu. Karena itu artinya anak-anak sudah mengalami gangguan oleh karena stimulasi yang salah yang Anda berikan selama ini. Jadi kalau menurut saya sebaiknya kita menentukan secepatnya, memastikan bahwa anak kita terlambat bicara atau tidak adalah pada umur 18 bulan. Pada umur 18 bulan itu kalau anak kita dipanggil tidak menengok, ya setelah 2 kali panggil tidak menengok, pada saat dia menonton TV artinya sudah ada gangguan kontak sosial dan itu harus distimulasi. Kedua, apabila dalam 18 bulan anak kita belum mengeluarkan 20 kata yang dapat dimengerti oleh semua orang, maka itu pun nyatakan bahwa anak kita terlambat bicara. Jadi kita mesti mengetahui bahwa seorang anak, kemampuan bicara seorang anak itu apabila anak kita umur 5 tahun dia tidak bisa bicara, maka kemungkinan besar dia tidak akan bisa bicara. Kenapa demikian? Karena proses perkembangan simulasi bicaranya sudah lewat. Jadi kita sulit mensimulasi lagi. Oleh karena itu, saya harapkan sobat-sobat RSM sekalian, deteksilah keterlambatan bicara ini dengan sedini-dininya dan konsultasikanlah kepada kami di RSM ini. Mungkin itu. Sahabat semua, jangan lupa saksikan ngobrol bareng RSM di YouTube RSM.